Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suri Mardia dengan NIM 2216050118. Tujuan saya membuat video ini untuk ujian tengah semester dengan mata kuliah pengantar studi pemikiran Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lukmanul Hakim MAG dengan Bapak Rahmat Rihadi MAG. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi saya tentang ilmu kalam. Yang pertama, pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam menurut ahli tata bahasa Arab adalah kata atau lafaz dengan bentuk majemuk atau ketentuan atau perjanjian. Secara teknis, ilmu kalam adalah alasan atau argumen rasional untuk memperkuat perkataan. Atau ilmu kalam menurut bahasa adalah kata umum atau perkataan sedikit atau banyak yang dapat digunakan untuk setiap bentuk pembicaraan atau ekspresi suara yang berturut-turut hingga pesan itu sangat jelas. Jika menurut istilah, ilmu kalam adalah perkataan atau percakapan. Sementara secara terminologi, ilmu kalam tersebut adalah ilmu yang membicarakan mengenai wujud Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat yang mestinya ada padanya, sifat-sifat yang tidak ada padanya, sifat-sifat yang mungkin ada padanya, sehingga Rasulullah untuk menetapkan kebenaran dan kerasulannya. Wajar saja biasanya orang-orang sering menyebut ilmu kalam itu sebagai ilmu tauhid. Definisi ilmu kalam menurut para ahli. Yang pertama, menurut Al-Iji. Menurut Al-Iji itu adalah sebuah ilmu yang memberikan kemampuan untuk menetapkan kaidah agama Islam dengan mengajukan argumen untuk melenyapkan keraguan yang ada. Yang kedua, menurut Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu kalam itu adalah sebuah ilmu yang mengandung adanya argumen-argumen secara rasional untuk membela akidah iman dan mengandung penolakan terhadap golongan bid'ah atau perbuatan-perbuatan baru tanpa ada contoh sebelumnya yang di dalam akidah. Yang ketiga, menurut Asbi As-Siddiq, yaitu keberadaan ilmu kalam atau ilmu tauhid adalah ilmu yang membicarakan tentang cara menetapkan akidah agama dengan menggunakan dalil-dalil yang meyakinkan, baik itu dalil akli, nakli maupun dalil wijidani. Poin kedua, tentang ruang lingkup ilmu kalam. Secara singkat, pokok permasalahan yang dibahas dalam ilmu kalam terletak pada 3 kolom ruang lingkup, yaitu yang pertama, qismul ilahiyat. Qismul ilahiyat itu yakni esensi keberadaan Tuhan beserta sifat-sifatnya. Hal tersebut dibicarakan tentang sifat-sifat Tuhan, apakah sifat Tuhan itu ada atau tidak. Masalah tersebut diperdebatkan oleh aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah, qudrat dan iradat Tuhan. Yang kedua, tentang qismun rububiyah. Qismun rububiyah itu adalah hubungan yang memperhatikan antara Tuhan dengan makhluknya. Hal tersebut dibicarakan tentang utusan-utusan Tuhan yang telah ditetapkan untuk melakukan pekerjaan tertentu, yakninya malaikat. Malaikat tersebut wahyu yang disampaikan oleh Tuhan kepada Rasulnya, baik secara langsung maupun melalui perantara malaikat. Yang ketiga, tentang qismul asamiyah. Qismul asamiyah itu adalah persoalan yang berkaitan tentang kehidupan sehari. Contohnya yang dibicarakan tentang hari-hari kebangkitan manusia kembali di akhirat, hari-hari perhitungan siratal mustaqim atau jembatan, persoalan yang berhubungan dengan akan tempat pembalasan, baik itu surga atau neraka. Poin yang ketiga, tentang sejarah ilmu kalam. Sejarah ilmu kalam tersebut awal munculnya karena wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kala itu muncullah persoalan di kalangan umat Islam mengenai siapa saja yang hendak menjadi pengganti Nabi atau Khalifatul Rasul. Hal tersebut diatasi dengan diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Setelah beliau wafat, kekhilafan tersebut dipimpin oleh Umar bin Khattab, yang pada kala itu umat Islam dalam mengalami ekspansi seperti kejazirahan dari Arabian Palestina, Syria sebagai wilayah Persia hingga Romawi dan Mesir. Setelah masa kekhilafan tersebut, Umar bin Khattab berakhir, maka diangkatlah Utsman bin Affan menjadi khalifah pengganti Umar. Utsman tersebut masih termasuk dalam golongan Quraisy, orang yang kaya raya. Keluarganya juga terdiri dari orang-orang aristokrat Makkah yang memiliki pengalaman dagang dan pengetahuan administrasi. Setelah Utsman wafat, maka Ali bin Abi Thalib terpilih sebagai calon khalifah.
Namun selanjutnya beliau langsung mendapatkan tantangan dari pemuka lainnya yang juga ingin menjadi khalifah, atau sebut saja pada Talhah, Zubair, dan Aisyah. Peristiwa tersebut dikenal dengan Perang Jamal. Pada masa Nabi Muhammad SAW, keberadaan ilmu kalam tersebut memang sudah ada, tetapi belum dikenal dengan istilah karena baru dikenal pada masa sekarang ini. Adapun faktor penyebab munculnya ilmu kalam sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal itu adalah untuk mempercayai kenabian yang berhubungan dengan atau menyinggung golongan agama yang ada di masa Nabi Muhammad SAW. Al-Quran tidak pernah membenarkan kepercayaan dan membantahnya. Maka dari itu ada pula alasan-alasannya. Yang pertama, sebagai golongan yang mengingkari agama dan keberadaan Tuhan. Yang kedua, sebagai golongan syirik. Yang ketiga, sebagai golongan kafir. Yang keempat, sebagai golongan yang munafik. Yang kedua, faktor eksternal. Terdapat 3 poin dalam faktor eksternal. Yang pertama, banyak di antara mereka memeluk agama Islam yang dulunya beragama Yahudi, yang dulunya beragama Yahudi, Masehi, dan lainnya. Yang kedua, golongan Islam yang ada pada zaman dulu, terutama golongan Mu'taziliyah, memutuskan perhatiannya untuk penyiaran Islam dan membantah alasan bahwa mereka memusuhi Islam. Yang ketiga, para mukalimin hendak menghimbau lawan-lawannya menggunakan filsafat sehingga mereka mempelajari logika dan filsafat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.